Bismillahirrahmanirrahim. Halo, berjumpa lagi dengan saya, masih di channel yang sama, di channel yang selalu berbagi sedikit, jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang uji hipotesis komparatif numerik. Sebelum kita membahas lebih detail apa itu uji hipotesis komparatif numerik, masih ingat dengan tabel uji hipotesis pada penjelasan materi konsep hipotesis? Tabelnya seperti berikut. Nah, tabel uji hipotesis menunjukkan bahwa jenis hipotesis komparatif dengan jenis skala pengukuran atau jenis data adalah numerik dengan jumlah data dua kelompok, itu dilakukan pengujian menggunakan uji T, baik itu uji T berpasangan maupun uji T tidak berpasangan. Uji T adalah suatu uji yang dilakukan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata dari dua sampel, bila data yang akan diuji adalah berbentuk interval ataupun rasio. Uji hipotesis komparatif numerik terbagi menjadi dua, yakni analisis uji T berpasangan dan analisis uji T tidak berpasangan. Untuk analisis uji T tidak berpasangan, kita bagi lagi menjadi dua, yakni one sample t-test dan independent sample t-test. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. One sample t-test memiliki prinsip adalah suatu analisis yang dilakukan untuk menguji apakah suatu nilai tertentu atau yang diberikan sebagai pembanding memiliki perbedaan yang secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Dalam hal ini, dari namanya one sample t-test, maka jumlah sampel atau jumlah data yang diolah atau yang dianalisis adalah sebanyak satu sampel. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang penentuan bobot rata-rata tablet paracetamol dosis 500 mg pada produksi batch pertama, di mana sampel yang digunakan adalah sebanyak 20 tablet yang dilakukan secara pengambilan secara acak. Penentuan 20 tablet sampel ini didasarkan pada ketentuan pada farmakope untuk mengetahui keseragaman bobot dari suatu tablet untuk satu kali produksi. Berikut adalah hasil data pengukurannya dari 20 tablet yang dilakukan proses penimbangan, dihasilkan data sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan lakukan tahap-tahap analisis dan interpretasi dari datanya. Langkah yang pertama adalah lakukan proses entry data. Entry data diawali dengan pengisian pada tabel variable view. Pengisian pada tabel variable view itu akan menunjukkan karena datanya terdiri dari dua komponen, terdiri dari dua variabel, maka kita akan melakukan proses entry dengan dua variabel. Yang pertama adalah nomor urut. Yang pertama adalah nomor urut tablet tersebut, sedangkan yang kedua adalah berat tablet. Setelah kita melakukan proses entry data pada variabel view, maka kita akan melakukan proses entry data pada data view. Dari data yang kita peroleh tadi, itu kita bisa langsung melakukan copy paste data dari file Excel yang mungkin kita sudah buat, atau kita bisa melakukan secara manual dengan mengentry satu persatu data tersebut. Jika kamu masih bingung cara proses entry data, kamu bisa melihat kembali atau menyimak kembali video tentang bagaimana cara proses entry data di video-video sebelumnya. Selanjutnya, tahapan analisis dilakukan dengan kita akan klik Analyze, kemudian memilih Compare Means, kemudian memilih jenis analisis statistik yang ingin kita lakukan pengujian, yaitu one sample t-test. Setelah itu, setelah kita melakukan proses klik dari Analyze, Compare Means, sampai dengan penentuan one sample t-test, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Tes variabelnya adalah kita ingin melihat apakah rata-rata berat tablet yang diukur itu memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak.
maka yang menjadi variabel tesnya adalah berat tablet. Oleh karena itu, berat tablet kita jadikan sebagai variabel tes variabel. Setelah kita memindahkan variabel berat tablet pada posisi tes variabel, maka kita langsung bisa klik OK. Setelah itu, kita akan menghasilkan interpretasi data seperti ini. Dihasilkan ada dua tabel. Yang pertama menyatakan bahwa rata-rata jumlah sampel yang digunakan ada sebanyak 20 tablet dengan rata-rata 544,35 dengan nilai standar deviasi 22,823 dengan standar error rata-rata adalah 5,103. Berkaitan dengan analisis one sample t-test, hal yang diperhatikan pada tabel yang kedua, yakni adalah nilai signifikansi, di mana persyaratan dinyatakan suatu data itu signifikan ketika nilai P yang diperoleh adalah kurang dari 0,05. Sedangkan jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan sebagai non-signifikan. Dari hasil pengolahan data yang kita peroleh, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,000. Ini berarti nilainya lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, data yang diperoleh dikatakan atau dikategorikan sebagai signifikan. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa dari 20 tablet rata-rata itu terjadi perbedaan yang signifikan antara bobot tablet 1, bobot tablet 2, dan bobot tablet 3 sampai dengan bobot tablet 20. Namun dalam pengujian keseragaman bobot, tetap ada toleransi nilai berat rata-rata yang bisa dimasukkan dalam kategori masih memenuhi keseragaman bobot. Selanjutnya adalah analisis independent sample t-test. Kalau one sample t-test tadi menggunakan satu data atau satu sampel, maka independent sample t-test itu menggunakan dua populasi atau dua kelompok data, namun bersifat independen. Artinya, dia bebas. Syarat dari analisis independent sample t-test adalah datanya berdistribusi normal, kemudian kelompok data tersebut bersifat independen atau bebas, dan variabel yang dihubungkan adalah berbentuk numerik dan kategorik. Namun yang kategorik tentunya kita harus lakukan coding untuk mengubah data kategorik menjadi data numerik. Berikut adalah contoh pengujiannya. Seorang peneliti ingin membandingkan daya antidiabetes dari dua obat, yakni tolbutamid dan tolazamid. Ya. Ini adalah data hasil pengukuran kadar gula darah setelah pemberian tolbutamid dan tolazamid. Selanjutnya kita akan melakukan analisisnya. Seperti biasa, yang pertama adalah lakukan proses entry data dengan cara mengetik di bagian variable view, ya, karena tadi datanya adalah ada 3 variabel, yakni nama orang, kemudian jenis obat ada 2, ya, makanya kita lakukan proses entry di values dengan memberikan kode 1 untuk tolbutamid dan 2 untuk tolazamid. Kemudian variabel yang ketiga adalah kadar gula darah yang diperoleh dari hasil pengukuran setelah pemberian obat. Oke. Selanjutnya, ini kita lakukan proses entry data pada bagian data view. Ya, karena ada 30 orang, ya, 30 nama, ya, dengan 2 kelompok, ya. Jenis obat ini adalah grup. Kelompok pertama adalah yang diberikan tolbutamid, sedangkan kelompok yang kedua atau grup kedua diberikan tolazamid. Nah, setelah kita melakukan proses entry data, langkah analisis selanjutnya adalah sama dengan one sample t-test, kita klik analyze, kemudian cari compare means, namun yang dipilih adalah independent sample t-test. Setelah kita klik 3 bagian ini, maka akan muncul data seperti ini. Di bagian variabel nanti ada 3, nama, jenis obat, kadar gula darah. Kadar gula darah masuk menjadi variabel tes,
sedangkan jenis obat atau grup masuk di variabel grup. Kemudian setelah masuk di variabel grup, kita akan klik lagi variabel grup dan kemudian memberi kode grup 1 sebagai kode 1 dan grup 2 sebagai kode 2 dan selanjutnya mengklik tanda continue dan terakhir adalah OK. Berikut adalah hasil interpretasi dari data one sample t-test. Sama dengan independent sample t-test. Nah, dari hasil analisisnya diperoleh output dua tabel juga. Yang pertama adalah memberikan gambaran berapa nilai rata-rata kadar gula darah dari pemberian obat tolbutamide dan berapa rata-rata pemberian obat tolazamid dengan standar deviasinya masing-masing. Kemudian hasil analisis untuk independent sample t-test, ada dua analisis yang harus kita perhatikan nilai signifikansinya. Yang pertama adalah Liveness test dan yang kedua adalah t-test itu sendiri. Untuk data Liveness test, nilai signifikansi juga sama karena ini adalah tahap analisis, maka persyaratannya tetap sama bahwa jika P dihasilkan nilai signifikansi P kurang dari 0,05, maka dinyatakan sebagai signifikan dan sebaliknya jika P lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan sebagai non-signifikan. Dari hasil yang kita peroleh menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada Liveness test adalah 0,661, yang berarti bahwa nilai ini lebih besar dari 0,05. Itu artinya datanya bersifat non-signifikan. Ketika data yang dihasilkan adalah non-signifikan pada Liveness test, maka nilai signifikansi yang akan dilihat lagi untuk t-test adalah pada baris yang pertama. Karena di sini ada dua hasil yang diperoleh, ada yang berada pada baris pertama dan ada yang berada pada baris kedua. Terlihat bahwa nilai ini kurang lebih hampir sama karena memang dari awal datanya menghasilkan data non-signifikan. Jadi ketika kita hasilkan data Liveness test, kesimpulannya adalah non-signifikan, maka perhatikan nilai t-test, signifikansi t-test yang pada lajur pertama. Sebaliknya, jika nanti diperoleh data Liveness test lebih kecil dari 0,05 dan dinyatakan sebagai signifikan, maka perhatikan data signifikansi t-test pada baris yang di bawahnya. Nah, nilai signifikansi pada baris pertama itu nilainya 0,198. Ini juga berarti nilainya lebih besar dari 0,05. Itu artinya data yang kita peroleh masuk kategori non-signifikan. Nah, karena data yang diperoleh adalah non-signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian obat, dua jenis obat, yakni tolbutamide dan tolazamid, terhadap kadar gula darah dari pasien diabetes mellitus itu tidak berbeda nyata. Artinya, pemberian tolbutamide dan tolazamid itu memberikan efek yang sama, sehingga bisa menjadi alternatif apakah pasien itu bisa memilih tolbutamide atau memilih tolazamid. Analisis yang terakhir adalah uji T berpasangan. Untuk uji T berpasangan, analisis yang digunakan adalah pair sample t-test. Di mana pair sample t-test sering ditemui pada kasus yang berpasangan, merupakan individu atau objek yang dikenai oleh dua buah perlakuan yang berbeda, atau menggunakan individu yang sama, namun peneliti dapat memperoleh dua macam data sampel. Perbedaannya dengan independent sample t-test, analisis pada pair sample t-test itu berpasangan, sedangkan yang independent sample t-test dua data tetapi tidak berpasangan. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin menentukan pengaruh kadar gula darah sebelum dan setelah pemberian obat tolbutamide pada penderita diabetes di rumah sakit X dan jumlah sampel atau responden yang diukur ada sebanyak 15 orang. Ya, berikut data yang dihasilkan, ada data sebelum diberikan tolbutamide dan setelah diberikan tolbutamide. Langkah analisisnya, lakukan proses entry data. Yang pertama adalah di variable view, ada 3 variabel, yakni nama, kadar gula darah sebelum pemberian, dan kadar gula darah setelah pemberian obat. Oke, yang perlu diperhatikan pada proses entry data adalah
Perhatikan setiap kolom yang ada pada variabel view. Jika kamu masih belum paham, silahkan melihat video sebelumnya tentang cara proses entry data. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mengentry pada data view. Berikut adalah hasil yang saya copy paste dari program Excel. Data yang diperoleh dari pengukuran kadar gula darah baik sebelum dan setelah pemberian obat. Selanjutnya adalah langkah analisisnya. Dimulai dari klik Analyze, kemudian pilih Compare Means, kemudian yang terakhir adalah pilih Pair Sample T-Test. Setelah itu akan muncul seperti ini. Maka silahkan pindahkan kedua variabel ini ke lajur ke bagian kanan. Variabel 1 adalah kadar gula sebelum diberikan obat dan variabel 2 adalah kadar setelah pemberian obat. Setelah itu tinggal klik OK, maka akan muncul hasil output seperti ini. Untuk hasil output pada pair sample t-test ada 3 tabel, yakni yang pertama adalah sama dengan yang 2 analisis sebelumnya, menunjukkan berapa rata-rata nilai kadar gula darah, berapa jumlah sampel, dan berapa standar deviasi dari masing-masing nilai kadar gula darah, baik sebelum maupun setelah. Pada tabel kedua, menunjukkan bahwa pair sample correlation atau hubungan antara kadar gula darah sebelum dan kadar gula darah setelahnya. Di sini menunjukkan bahwa nilai korelasinya adalah 0,742. 0,742 ketika kita melihat standar korelasi yang akan dijelaskan pada materi-materi selanjutnya, yakni korelasinya masuk kategori korelasi kuat dengan nilai standar 0,6 hingga 0,8. Untuk di bawah 0,6 sampai dengan antara 0,4 sampai 0,6 itu masuk kategori lemah, dan di bawah 0,4 itu tidak ada korelasi. Di atas antara 0,8 sampai 1 itu berkorelasi sangat kuat. Apa artinya? Dengan nilai 0,742 dengan standar tadi bahwa masuk kategori korelasi kuat, artinya pengaruh kadar gula darah sebelum dan sesudah pemberian obat itu sangat mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal ini juga bisa kita buktikan pada tabel yang di bawahnya dengan nilai signifikansi yang diperoleh dari kadar gula darah tersebut menunjukkan nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Artinya lebih kecil berarti masuk kategori signifikan. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pemberian obat tolbutamid memberikan efek yang sangat yang efektif terhadap penderita diabetes. Karena terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara kadar sebelum pemberian obat dan setelah pemberian obat. Demikian video penjelasan materi kali ini. Jika kamu merasakan manfaat atas video kali ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi kamu agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.